Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Virayanti, NIM 1717051246. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Persepsi Pemilik, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap penyajian laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK-EMKM, studi kasus pada UMKM Kecamatan Buleleng. Nah, sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, yaitu Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, SE AKMSI, dan juga dosen pembimbing pendamping saya, yaitu Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike, SE AKMSI, dan juga dosen penguji, yaitu Ibu I Gusti Ayu Purnamawati, SE MSI AK. Baik, langsung saja ke latar belakang penelitian. Nah, jadi di sini perkembangan UMKM mendapat perhatian yang besar dari pemerintah dengan alasan bertahannya UMKM pada masa krisis moneter di tahun 1998 lalu. Nah, pada saat itu hampir 80% perusahaan besar yaitu mem-PHK karyawannya dikarenakan adanya krisis moneter tersebut. Nah, pada saat itu UMKM memainkan peranannya dalam menanggulangi pengangguran yang ada yang diakibatkan oleh adanya PHK tersebut. Keberadaan UMKM juga sangat dipandang penting oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, hal ini dikarenakan UMKM pastinya memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai sarana mengentaskan kemiskinan. Yang kedua yaitu sebagai sarana dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu sebagai penambah devisa negara. Jadi, hingga di masa pandemi COVID-19 ini, Menteri Perdagangan Agus Sumarmanto menyatakan bahwa UMKM diharapkan mampu memainkan peranannya dalam menopang perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini, sama halnya dengan bagaimana UMKM memainkan peranannya pada saat krisis moneter lalu. Lihat kontribusi yang sangat besar yang telah diberikan oleh UMKM terhadap perekonomian di Indonesia, maka diperlukanlah perhatian yang lebih terhadap perkembangan UMKM. Dikarenakan UMKM tidak hanya memiliki sebuah kelebihan, tetapi UMKM pastinya juga memiliki kelemahan. Nah, salah satu kelemahan UMKM tersebut yaitu kesulitan pelaku UMKM dalam memahami pencatatan akuntansi, sehingga UMKM tidak mampu dalam menghasilkan dan juga menyajikan laporan keuangan. Setiap UMKM diharapkan mampu memiliki laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat memberikan informasi posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang berguna bagi pihak-pihak pengguna laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, terkait dengan hal tersebut, DSAK-IAI telah mengesahkan SAK-EMKM untuk membantu UMKM dalam menyajikan laporan keuangan. Nah, SAK-EMKM ini efektif berlaku di Indonesia per 1 Januari 2018 dengan konsep yang lebih sederhana daripada SAK etap. Kecamatan Buleleng merupakan kecamatan kedua yang memiliki UMKM terbanyak di Kabupaten Buleleng setelah Kecamatan Groga. Nah, tingginya jumlah UMKM di Kecamatan Buleleng ini dikarenakan Kecamatan Buleleng merupakan sentra dan berada di pusat kota Kabupaten Buleleng, di mana aktivitas usaha dan segala kegiatan di berbagai bidang UMKM berkembang lebih banyak di Kabupaten Buleleng. Nah, selain itu, menurut Wijaya dan Irwansyah menyatakan bahwa pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng sangatlah diperhatikan kinerja usahanya. Hal ini diamati dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Buleleng seperti halnya festival dan lain-lain. Tapi, tingginya jumlah UMKM di Kecamatan Buleleng tidak diiringi dengan meningkatnya pemahaman pelaku UMKM untuk menerapkan SAK-EMKM pada usahanya dalam menyusun laporan keuangan. Hal tersebut diketahui karena peneliti telah melakukan survei awal dan mendapatkan hasil yaitu para pelaku UMKM di Kecamatan Buleleng masih melakukan pencatatan pelaporan keuangan dengan sederhana. Salah satu contohnya yaitu UMKM hanya memiliki laporan laba rugi saja, di mana penyusunan laporan keuangan secara sederhana tersebut disebabkan karena pelaku UMKM memandang pembuatan laporan keuangan itu rumit dan memakan banyak waktu. Nah, beberapa UMKM juga mempunyai catatan keuangan yang modelnya sangat sederhana, seperti UD Hana Kartika yang hanya menyusun jurnal saja pada usahanya.
Jadi dengan demikian pelaku UMKM di Buleleng belum memahami akan pentingnya akuntansi. Padahal akuntansi sebagai alat untuk mengetahui perkembangan usaha melalui laporan keuangan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Andriani 2014 yang menyatakan bahwa UMKM di Kecamatan Buleleng belum memiliki pencatatan keuangan yang memadai atau belum menerapkan SAK yang berlaku. Terkait dengan penyajian laporan keuangan, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi UMKM dalam menyajikan laporan keuangan, yaitu tingkat pendidikan, persepsi pemilik, dan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, jadi peneliti memilih 3 faktor ini berdasarkan riset gap yang telah peneliti lakukan, yaitu adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu pada masing-masing variabel tersebut. Nah, atas dasar itulah dan berdasarkan uraian tadi, peneliti mengambil judul pengaruh tingkat pendidikan, persepsi pemilik, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap penyajian laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK UMKM studi kasus pada UMKM Kecamatan Buleleng. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah. Yang pertama yaitu tingginya jumlah UMKM di Kecamatan Buleleng tidak diiringi dengan meningkatnya pemahaman pelaku UMKM untuk menerapkan SAK UMKM pada usahanya dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua yaitu pelaku UMKM di Kecamatan Buleleng masih melakukan pencatatan laporan keuangan dengan sangat sederhana. Salah satu contohnya yaitu UMKM hanya memiliki laporan laba rugi saja. Dan yang ketiga yaitu beberapa UMKM mempunyai catatan keuangan yang modelnya sangat sederhana, seperti UD Hane Kartika yang hanya menyusun jurnal saja dalam usahanya. Bahkan ada juga UMKM yang sama sekali tidak memiliki pencatatan akuntansi. Dilanjutkan dengan batasan masalah. Nah, batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh 3 variabel yang digunakan, yaitu tingkat pendidikan, persepsi pemilik, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dilanjutkan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap penyajian laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK UMKM di Kecamatan Buleleng. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh persepsi pemilik terhadap penyajian laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK UMKM di Kecamatan Buleleng. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap penyajian laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK UMKM di Kecamatan Buleleng. Tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah didapatkanlah 3 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap penyajian laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK UMKM di Kecamatan Buleleng. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh persepsi pemilik terhadap penyajian laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK UMKM di Kecamatan Buleleng. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap penyajian laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK UMKM di Kecamatan Buleleng. Dilanjutkan dengan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan penambahan ilmu pengetahuan di bidang penyajian laporan keuangan UMKM sehingga pelaku UMKM mengetahui betapa pentingnya penyajian laporan keuangan UMKM. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat praktis. Yang pertama yaitu bagi peneliti. Nah, jadi penelitian ini dapat memberikan penambahan ilmu pengetahuan di bidang penyajian laporan keuangan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, persepsi pemilik, dan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, selanjutnya yaitu bagi UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan masukan bagi UMKM dalam kelangsungan usahanya. Dan yang ketiga yaitu bagi masyarakat. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa penyusunan laporan keuangan sangat penting bagi keberlangsungan UMKM. Kita lanjutkan ke kajian teori. Nah, dalam penelitian ini menggunakan 2 grand teori. Yang pertama ada teori kontingensi. Nah, teori kontingensi merupakan teori perilaku yang menyatakan bahwa keadaan manajemen bergantung pada kondisi internal dan eksternal perusahaan. Teori kontingensi merupakan teori yang mampu untuk memahami keseimbangan serta keterkaitan yang ada pada lingkungan bisnis, baik itu internal maupun eksternal. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka pihak UMKM akan menyusun laporan keuangan atas desakan pihak eksternal, yaitu investor dan kreditor untuk tujuan pengembangan usaha, dan dari pihak internal untuk tujuan perencanaan dan evaluasi kinerja kegiatan usaha. Selanjutnya ada teori sinyal. Teori sinyal merupakan tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk bagi investor mengenai bagaimana prospek perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka UMKM diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan karena selain untuk tujuan perencanaan dan evaluasi kinerja, tetapi juga untuk memberikan sinyal kepada investor mengenai bagaimana prospek UMKM yang dapat menarik investor untuk berinvestasi. Nah, adapun teori-teori pendukung lainnya yaitu ada laporan keuangan, UMKM, tingkat pendidikan,
teori persepsi pemilik, dan juga pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir pada penelitian ini dapat teman-teman lihat pada slide. Jadi di sini X1 berpengaruh secara parsial terhadap Y, X2 juga berpengaruh secara parsial terhadap Y, dan juga X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y. Selanjutnya kita mengarah ke metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Jadi untuk gambaran rancangan penelitian teman-teman bisa lihat di slide. Nah, jadi di sini judul dilatar belakangi oleh masalah-masalah. Nah, lalu dibuatkanlah tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut. Dan tidak lupa juga didukung oleh teori-teori. Setelah itu lalu dibuatkanlah metode penelitian sehingga menghasilkan hasil penelitian dan juga pembahasan. Nah, setelah itu barulah kita menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu sampel. Nah, di sini menggunakan teknik simple random sampling, di mana pengukuran sampel menggunakan rumus Lovin dengan persentase kelonggaran 10%, sehingga didapatkan sampel dengan jumlah 85 UMKM. Nah, selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jenis data pada penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif yang bersumber dari data primer dan dari data sekunder. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner dengan skala Likert yang dimodifikasi menjadi 4 poin. Selanjutnya ada instrumen penelitian yang terdiri dari indikator-indikator dari setiap variabel penelitian ini. Nah, selanjutnya yaitu ada pengujian instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya teknik analisis data. Nah, jadi teknik analisis data ini ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan juga uji heteroskedastisitas. Dan selanjutnya yaitu ada analisis regresi linear berganda. Nah, dan yang terakhir yaitu ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya kita mengarah ke hasil penelitian dan juga pembahasan. Yang pertama ada deskripsi data. Jadi di sini data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 85 UMKM dari berbagai jenis usaha di Kecamatan Buleleng. Nah, pengumpulan kuesioner dilakukan secara langsung dalam jangka waktu 1 minggu. Seluruh kuesioner yang disebar dapat diterima oleh UMKM dan kembali dengan jawaban yang lengkap. Dilanjutkan dengan gambaran umum responden. Jadi, berdasarkan tabel di slide, maka gambaran umum responden pada penelitian ini yaitu mayoritas berjenis kelamin laki-laki, berusia 31-40 tahun, berpendidikan SMA, dan memiliki usaha perdagangan. Nah, selanjutnya ada tabel statistik deskriptif. Nah, berdasarkan tabel di slide, dapat kita ketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, yang berarti rendah terjadinya penyimpangan data penelitian ini, sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini sudah tersebar secara normal atau secara merata. Selanjutnya yaitu ada uji validitas. Jadi dalam uji validitas, suatu item kuesioner dinyatakan valid apabila memiliki R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, berdasarkan jumlah responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 85 UMKM, maka diketahui R tabel penelitian ini yaitu 0,213. Nah, adapun output dari SPSS dapat dilihat di slide bahwa seluruh item pertanyaan memiliki R hitung lebih dari 0,213, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan pada penelitian ini dinyatakan valid. Nah, selanjutnya ada uji reliabilitas. Jadi dalam uji reliabilitas, suatu data dikatakan reliable apabila memiliki nilai Cronbach's alpha itu lebih dari 0,6. Dan berdasarkan hasil output SPSS yang ada di slide, seluruh variabel penelitian ini memiliki nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini dinyatakan reliable. Dilanjutkan dengan uji normalitas. Nah, dalam uji normalitas di sini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana suatu data dikatakan berdistribusi dengan normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Nah, berdasarkan hasil output SPSS yang sudah ada di slide, dapat dilihat bahwa nilai same side to Thailand penelitian ini yaitu 0,200, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah berdistribusi normal dikarenakan nilai signifikan tersebut sudah lebih dari 0,05. Nah, dilanjutkan dengan uji multikolinearitas. Jadi, untuk melihat ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, yaitu di sini menggunakan metode tolerance dan metode VIF.
Nah, jadi di sini variabel bebas tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil daripada 10. Jadi berdasarkan output SPSS yang sudah ditampilkan di slide, maka dapat dilihat seluruh variabel memiliki nilai toleransi lebih besar dari 10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinearitas dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu ada uji heteroskedastisitas. Nah, dalam uji heteroskedastisitas ini menggunakan uji Glaszier dengan kriteria bebas heteroskedastisitas jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Nah, berdasarkan hasil output SPSS yang ada di slide, semua variabel penelitian ini memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Kita lanjutkan ke hasil analisis regresi linear berganda. Nah, dilihat pada hasil output SPSS pada slide. Nah, di sini juga mengacu pada nilai unstandardized coefficient beta, maka dapat disusun persamaan Y sama dengan min 8,297 ditambah 0,416x1 ditambah 0,185x2 ditambah 0,486x3 ditambah E, dan dari rumus di atas maka dapat diketahui bahwa variabel X1, X2, dan X3 memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y. Selanjutnya ada hasil uji T. Nah, dalam uji T ini menguji apakah variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nah, dengan kriteria nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Dan berdasarkan hasil output SPSS yang sudah ada di slide, semua variabel bebas memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 dapat diterima. Yang terakhir yaitu hasil uji koefisien determinasi. Berdasarkan output SPSS yang ada di slide, maka kita ketahui bahwa nilai adjust R square sebesar 0,522 atau 52,2%, yang artinya semua variabel bebas penelitian ini memiliki pengaruh sebesar 52,2% terhadap variabel Y atau variabel terikat, dan sisanya sebesar 47,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Selanjutnya ada pembahasan dari hasil penelitian. Yang pertama yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi juga tingkat penyajian laporan keuangan UMKM berdasarkan SAKMKM di Kecamatan Buleleng. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu semakin tinggi persepsi pemilik, maka semakin tinggi juga tingkat penyajian laporan keuangan UMKM berdasarkan SAKMKM di Kecamatan Buleleng. Dan yang ketiga yaitu semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin tinggi juga tingkat penyajian laporan keuangan UMKM berdasarkan SAKMKM di Kecamatan Buleleng. Nah, selanjutnya ada implikasi penelitian. Nah, implikasi penelitian ada dua, yaitu ada implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis pada penelitian ini yaitu dapat mengurangi adanya riset gap di penelitian selanjutnya. Nah, implikasi praktis pada penelitian ini yaitu sebagai bahan evaluasi lebih lanjut bagi UMKM. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Jadi di sini ada 3 simpulan. Yang pertama, tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan UMKM berdasarkan SAKMKM di Kecamatan Buleleng. Kesimpulan yang kedua yaitu persepsi pemilik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan UMKM berdasarkan SAKMKM di Kecamatan Buleleng. Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi memiliki juga pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan UMKM berdasarkan SAKMKM di Kecamatan Buleleng. Pembahasan kita yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, saran bagi pelaku UMKM. Nah, dengan memiliki sumber daya yang memadai yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang sesuai dengan keahlian, memiliki persepsi yang baik, dan juga memanfaatkan teknologi yang ada, maka disarankan UMKM dapat menyajikan laporan keuangan sesuai standar guna mendukung kemajuan UMKM tersebut. Nah, selanjutnya yaitu bagi pemerintah. Pemerintah diharapkan melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pemantauan lebih lanjut guna menumbuhkan kesadaran pelaku UMKM bahwa menerapkan SAKMKM dalam menyajikan laporan keuangan itu sangat perlu. Nah, selanjutnya yaitu bagi peneliti selanjutnya. Nah, di sini disarankan untuk peneliti selanjutnya yaitu untuk mengkategorisasikan responden dengan lebih luas, tidak hanya dalam lingkup kecamatan tapi bisa juga dalam lingkup kabupaten ataupun provinsi.
Dan juga di sini disarankan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menganalisis faktor-faktor lain.